Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Spiritual Life pada hari ini tepat 100 hari atau 100 kali muncul di hadapan saudara memberikan firman Tuhan tiap-tiap pagi. Puji Tuhan, sebagai gembala sidang mewakili hamba Tuhan di Gereja Rehoboth, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Novi dan timnya yang telah memberkati kita tiap-tiap hari selama 100 kali sampai hari ini dengan firman Tuhan dalam Spiritual Life. Puji Tuhan, kami tetap berdoa, atau kita semua tetap berdoa supaya hal seperti ini itu bisa berlangsung terus. Semuanya itu untuk membuat kita semua sebagai anak-anak Tuhan makin maju, makin mengerti, makin mendalami firman Tuhan melalui kegiatan atau spiritual life tiap-tiap pagi. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-7 yang tertulis demikian. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata dalam doanya akan dikabulkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini dalam satu rangkaian bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa untuk murid-muridnya dan untuk kita semua. Saudara, dalam doa, dan kita tahu bersama-sama bahwa doa itu adalah sesuatu yang penting sekali untuk setiap agama, juga bagi kita semua anak-anak Tuhan. Ada kalimat yang berkata doa itu adalah napas rohani bagi kita semua sebagai anak Tuhan, orang percaya untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan kita tahu bersama-sama bahwa di dalam doa seringkali bukan hanya motivasi yang keliru, bukan hanya itu pada saat kita mengucapkan doa, tetapi kita juga harus berwaspada atau mewaspadai konsep yang keliru. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan contoh dari kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti yang kita sudah baca tadi di dalam Matius pasal 6 ayat yang 7. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka terbiasa berdoa dengan bertele-tele. Apa artinya bertele-tele itu? Dalam bahasa aslinya ditulis batalogeo. Apa itu batalogeo? Bertele-tele itu tidak sama dengan pengulangan kata-kata. Karena Yesus juga pernah mengulang kata-kata atau kalimat yang pernah dia ucapkan. Kita tahu bersama-sama apa yang terjadi di Taman Getsemani yang ditulis di dalam Matius pasal 26 ayat 39 hingga 44. Pada saat itu 3 kali Yesus berdoa dengan kalimat yang sama, yang itu juga. Juga bertele-tele itu tidak identik dengan berdoa tanpa jemu-jemu atau berdoa yang lama. Karena Yesus sendiri mengajarkan kita supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia juga berdoa semalam-malaman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bertele-tele itu sebaiknya dipahami dalam satu kaitan, yaitu jumlah kata dan cara
berpikir seseorang terhadap doa. Batologio itu dikaitkan dengan kata-kata yang banyak. Dan di balik jumlah kata-kata yang banyak itu, ada satu pemikiran yang salah. Apa yang salah? Yaitu mereka berpikir bahwa pengabulan doa itu ditentukan oleh jumlah kata-kata yang diucapkan. Semakin banyak kata-kata yang diucapkan, mereka berpikir semakin berkuasa doa itu. Dan Tuhan akan mengabulkan. Begitulah kira-kira cara berpikir orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam Alkitab ada satu contoh, di mana Elia berdoa bersama-sama atau mereka mengadakan doa dengan Elia berdoa pada Allah, dan Nabi Baal di Gunung Karmel berdoa kepada Baal. Di situ bagaimana kita bisa melihat bagaimana Nabi Baal mereka berdoa dengan begitu sebenarnya serius mereka berdoa. Tapi kita tahu bahwa mereka berdoa dengan kata-kata yang begitu panjang dalam sehari itu. Bahkan mereka berteriak-teriak, mereka menoreh-noreh, melukai diri sendiri, ya, dengan satu tujuan, yaitu supaya Baalnya mendengar dan menjawab doanya. Tapi kita tahu bersama bahwa itu tidak menghasilkan apa-apa. Seringkali atau banyak anak Tuhan, orang Kristen yang berdoa seperti itu. Berdoa panjang dengan satu tujuan supaya Tuhan mendengar. Banyak kata-katanya diucapkan untuk satu maksud tertentu. Begitu panjang kalimat-kalimat yang diucapkan. Dan apalagi kita tahu bersama-sama bahwa ada beberapa orang Kristen yang dianjurkan untuk berdoa mengklaim. Mengklaim itu artinya memaksa Allah. Berulang-ulang apa yang diinginkan, mereka katakan itu kepada Allah. Memaksa kepada Tuhan. Apa yang itu? Apa itu yang Tuhan kehendaki? Sama sekali tidak. Sebagai kontras untuk hal-hal tersebut, bahwa doa diajarkan sendiri oleh Yesus bukan sekedar memberitahukan kepada Allah apa yang kita mau, apa yang kita inginkan atau kita butuhkan. Karena doa, kalau doa hanya dipandang sebagai sesuatu pemberitahuan kepada Allah, saudara, kita tahu bahwa dalam ayat 8 tertulis bahwa sebelum kita mengucapkan doa, bahkan Allah sudah tahu. Allah sudah tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Yang penting di sini adalah apa? Doa adalah membangun satu relasi, satu hubungan dengan Allah. Satu relasi yang benar dengan Allah. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ya, ayat 9b dan dalam Matius ini, saudara, kita baca di sana Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Dimulai dengan kalimat Bapa kami yang di surga. Aduh, itu satu hal yang menyiratkan bagaimana konsep Kristiani tentang Allah. Ada keseimbangan antara Allah yang transenden, Allah yang mulia, Allah yang besar, dengan Allah yang imanen. Itu Allah yang begitu dekat dengan kita. Dengan kata-kata di surga dan Bapa. Allah yang di surga yang begitu besar, berkuasa, tapi Dia adalah Bapa kita. Dialah Tuhan inginkan
satu keseimbangan, hubungan yang intim antara kita dengan Allah. Satu contoh dalam firman Tuhan, yaitu tentang Hana. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Hana, yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 12 dan 13. Tertulis demikian, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa kepada Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Terus kita tahu, Hana tidak berkata-kata panjang, bahkan hanya bibirnya yang komat-kamit. Tetapi Tuhan tahu. Eli saja, Imam Eli saja tidak tahu. Bahkan memikirkan bahwa dia mengira-ngira bahwa dia mabuk pada pagi-pagi itu. Tapi kita tahu bersama, Hana, doa Hana itu didengar oleh Tuhan. Karena apa? Karena satu hubungan yang dekat antara Hana dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buktinya tahun depan Samuel lahir. Firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini mengajar pada kita supaya dalam kita berdoa, yang penting adalah bukan kata-kata, jumlah kata-kata yang begitu banyak. Bahkan kita memaksa Allah dengan kata-kata yang banyak, dengan pemikiran yang salah. Tapi yang penting bagi kita, doa adalah hubungan atau relasi dengan Allah sebagai Bapa kita. Pertanyaan bagi kita adalah, bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimanakah hubungan saudara dengan Tuhan, dengan Bapa kita yang di surga? Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.